yang berada di kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Hukum yang beranggotakan saya Sri Rahmawati NIM 192111079. Saya Dina Kusuma Widodo dengan NIM 192111083 dan saya Ikatan Evaluita dengan NIM 192111092. Di sini kami akan mereview mata kuliah Sosiologi Hukum dari awal hingga akhir bab. Silakan menyimak. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, NIM 192111079 akan memaparkan materi pertama mengenai batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Pengertian sosiologi yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara keanekaragaman gejala-gejala sosial, sehingga sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Adapun sosiologi hukum Islam menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Kedua, materi mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme. Bahwasanya wahyu merupakan sumber kebenaran yang bersifat mutlak, sedangkan akal kebenarannya bersifat relatif. Sehingga dalam kesatuan dan keragaman perlu sikap toleransi dalam melakukan suatu tindakan dengan otoritarianisme dan liberalisme. Ketiga, materi mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme yaitu realitas ada karena ide atau gagasan, sedangkan realisme upaya berdasarkan apa adanya tanpa idealisasi, spekulasi, dan idolisasi, di mana hubungan hukum dan moral merupakan aturan yang ditegakkan untuk mengatur perilaku baik atau buruknya manusia. Oleh karena itu, stabilitas menjadi kedamaian yang stabil, serta perubahan sosial yang pasti terjadi di masyarakat. Keempat, materi mengenai hukum Islam pada zaman Nabi. Kondisi masyarakat saat itu jahiliyah dan bersuku-suku dengan sumber hukum seperti Al-Quran dan Sunnah. Hal ini berdasarkan prinsip umum pembentukan hukum Islam. Kelima, materi mengenai hukum Islam pada zaman sahabat. Pada dasarnya, sahabat adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya hingga meninggal dalam keadaan muslim dengan sumber hukum Islam pada zaman saat itu, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' dan sahabat. Adapun ijtihad yang dilakukan para sahabat sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 dan Al-An'am ayat 153 yang di dalamnya terdapat fatwa-fatwa masing-masing para sahabat Nabi. Saya Dina Kusuma Widodo dengan NIM 192111083 akan melanjutkan pemaparan materi rujukan saya, yaitu materi ke-6 sampai ke-10. Langsung saja materi ke-6 yaitu hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Pada masa tabi'in mulai awal abad kedua Hijriah, kedudukan ijtihad sebagai istinbat hukum semakin bertambah kokoh dan meluas. Sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan al-hadis maupun dari golongan al-ra'yi. Secara umum, masa tabi'in dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dan istinbat al-hukam. Langkah-langkah mereka yang dilakukan adalah mencari ketentuan di dalam Al-Quran. Apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka dicari dalam As-Sunnah. Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka kembali pada pendapat sahabat, dan apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, maka berijtihad. Materi ketujuh yaitu hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab dalam pembentukan mazhab dilihat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada fase ini dikatakan sebagai zaman keemasan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Materi ke-8 yaitu hukum Islam pada zaman taklid. Ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setelah mengalami kelesuan kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran hukum Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi pada abad kedua, abad ke-19. Secara umum, sebab-sebab munculnya taklid itu adalah: pertama, sikap fanatisme berlebihan pada masa tertentu; kedua, terbelenggunya kebebasan berpikir akibat tertutupnya pintu ijtihad; ketiga, stabilitas politik pemerintahan merosot sehingga perhatian pemerintah terhadap pengembangan keilmuan berkurang. Materi ke-9 adalah hukum Islam pada zaman modern. Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab pertanyaan yang berkesinambungan di dalamnya. Pembaharuan Islam dimulai dengan sadarnya umat Islam akan kekuatan Barat. Meskipun demikian, hukum Islam akan tetap mampu merespon persoalan-persoalan baru yang timbul. Sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya perbedaan pendapat di kalangan intelektual muslim, bahkan timbulnya ketegangan dan konflik dalam masa fikih, serta munculnya pandangan orientasi tentang eksistensi hukum Islam merupakan salah satu manifestasi adanya ruang gerak dinamisme dan universal pemikiran hukum Islam. Materi ke-10 yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat.
Hubungan gejala sosial dan hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antar interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan hukum dan gejala sosial ibarat sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya berinteraksi satu sama lainnya serta menimbulkan dampak tertentu. Saya Egatana Fernita, NIM 192111092. Saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu bab 11 yang membahas mengenai hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam. Sedangkan perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya bab 12 yang membahas tentang hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Peran yang dapat dilakukan hukum dalam konteks untuk kepentingan perubahan masyarakat antara lain seperti yang pertama, hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistematik dengan sekian proses lain dalam masyarakat. Yang kedua, hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat antara lain dengan bekerjanya berbagai asas yang mendukung ke arah itu. Yang ketiga, hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Yang keempat, hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratif dan terbuka. Yang kelima, hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Selanjutnya bab 13 yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum itu sangat dipengaruhi oleh komponen struktural, komponen substansi, dan komponen hukum yang ada. Ketiga komponen tersebut perlu memperoleh perhatian jika kita ingin mengadakan studi tentang efektivitas hukum dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang hukum, mengasah pemahaman tentang hukum, melakukan penataan hukum, pengharapan tentang hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum. Selanjutnya bab 14 yang membahas tentang pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Ada beberapa akibat dari perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Perubahan sosial berhubungan dengan masuknya modernisasi dan globalisasi ke negara Indonesia. Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Sedangkan globalisasi adalah proses terbentuknya sebuah sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Terima kasih atas